Halo, apa kabar kalian? Gimana? Beli Pertalite mentok cuman 70.000. Aduh, payah. Iya. Oke, aku tahu ya kan, mentok cuma bisa beli 70.000 karena aku kemarin sempat beli full ya kan. Gak boleh cuy, harus maksimal 70.000, 7 liter aja gitu ya kan. Itu untuk mengantisipasi orang-orang yang nakal ya kan, beli untuk dijual lagi ya kan, anjir. Tapi oke lah, gak apa-apa, itu urusan kalian. Yang penting aku pakai unit ini ya kan, pakai unit ini. Yang penting aku nggak ngeluarin uang sama sekali buat beli bensin. Kayak gitu. Oke, sebelum itu aku mau terima kasih dulu buat kalian yang udah subscribe, share, like, dan komen ya kan. Bahkan subscriber udah mencapai di 2.300. Itu pencapaian sangat luar biasa ya kan. Aku terima kasih buat kalian yang udah mau subscribe, percaya sama channel ini. Udah mau liatin channel ini mulai dari awal ya kan, video yang nggak jelas ini ya kan, dan sampai sekarang ternyata bisa berkembang. Itu berkat kalian. Oke, aku kali ini mau nge-review pemakaian setelah berapa kilometer ya. Coba kita lihat. Ini 800 deh kayaknya. Nah, untuk kilometernya udah mencapai di 857 km. Kendala apa aja sih yang pernah didapetin sama unit ini selama aku beli? Alhamdulillah, unit ini selama ini nggak pernah ada masalah ya kan. Nggak ada masalah yang berarti itu. Jadi kayak kerusakan ini itu enggak ya. Mirip seperti unitku yang Redfish berapa ya, Redfish 6. Jadi enak, nggak ada kendala sama sekali. Pemakaian sejauh ini nggak ada trouble. Cuma kalau seumpama penilaian, aku ada kasih penilaian nih buat ini, buat join fly-nya. Yaitu tadi, yang pertama ininya terlalu tinggi, ya kan. Tapi ini masih bisa diakalin, itu dengan cara ngebongkar bagian bawahnya. Tuh, bagian bawahnya sini dibongkar nanti. Tapi menurutku itu kurang relevan. Jadi orang yang, ya kalau seumpama aku bisa ngebongkar gitu, tapi kalau seumpama ada orang yang beli yang dia nggak tahu apa-apa, yang taunya cuma tinggal pakai, contoh kayak ibu-ibu, mbak-mbak ya kan, mau kuliah kayak gitu ya kan, masa harus ngebongkar kayak gini, kan nggak bisa ya kan. Ditambah lagi tenaga kerja kayak di showroom-showroomnya itu minim banget. Jadi ada beberapa teman itu yang dia mengeluhkan unit udah beli ya kan, ada kerusakan, toko itu lari, gak mau tanggung jawab. Nah itu yang menurutku harus diperbaiki lagi ya kan. Tapi nggak tahu lagi kalau sama ada dealernya ya kan, dealer khusus memang buat UN Fly-nya. Aku juga mungkin, ya aku belum tahu sih, selama ini nggak pernah dikontak juga sama pihak UN Fly. Aku nggak bisa ngajukan dong kayak gitu. Nah terus yang kedua itu di bagian ininya itu terlalu naik. Harusnya tuh agak turun ke bawah gini ya kan. Nah ini terlalu ndangak gitu, apa ya kalau ndangak itu ya. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Terus yang kedua itu bagian bodinya terlalu kiwir-kiwir. Bodinya tuh kayak kiwir-kiwir gitu loh, dipegang itu gak tahu ya, kalau dari video kayaknya nggak kelihatan kayak gitu. Yang itu yang ketiga. Terus yang kedua itu ininya terlalu pendek. Yang ketiga, yang keempat itu ininya terlalu pendek, jadi yang bisa dibawa itu dikit banget kayak gitu. Terus yang kelima itu sekoknya cuy, anjir, jeduk-jeduknya gak karu-karuan. Ini nggak cuma aku aja yang ngerasakan, teman-teman juga banyak yang ngerasakan ya kan, kayak gitu. Jadi bedanya yang ini jeduk-jeduknya kerasa sama yang sebelumnya. Kan unit ini tuh kan kecepatan maksimal bisa sampai 47 km ya kan. Aku pernah nyoba sih 47 km. Kalau di unit sebelumnya itu cuman sampai 40 berapa ya, 40, nggak nyampe lah 47. Nah itu jeduk-jeduknya nggak begitu kerasa. Dan rata-rata aku kan makainya itu di kisaran 36 km kalau yang sebelumnya, yang Redfish 6. Kalau yang ini itu aku pemakaian rata-rata itu di kecepatan 40 km per jam. Nah kalau kita jalan di kecepatan 40 km per jam, habis itu nyikat lubang, anjir, sampai ke tulang rusuk gitu kenanya coy, kayak gitu. Nah terus untuk kekurangan yang berikutnya itu ini, bagian fender depan, apa ya, spakbor depan itu dia terlalu tinggi. Jadi kotorannya itu sampai ke atas semua gini, kayak gini. Nah ini kotoran yang di Nah ini kotoran itu diakibatkan dari lompatannya roda depan.
Jadi sampai kotorannya tuh ke bagian depan sini cuy, kotor tuh, kelihatan kotor juga ya kan. Kayak gitu. Jadi kekurangannya ada di bagian situ. Kalau untuk yang lain-lainnya sih menurut aku overall bagus banget. Ada keuntungan yang sangat membuatku merasa diuntungkan sekali. Oh iya, untuk kekurangan berikutnya itu ada di bagian bawahnya. Ground clearance-nya itu dia terlalu pendek. Jadi sering aku itu ngelewatin polisi tidur, iya kan? Polisi tidur itu polisi yang paling jujur ya kan menurut aku. Polisi tidur itu banyak yang ke gasruk bawahnya ini. Di bawahnya ini banyak yang ke gasruk. Jadi dia terlalu pendek ketimbang Dragonfly, Redfish RF6. Ya gitu. Kalau RF6 tuh tinggi. Kalau yang ini nggak tahu ya, pendek banget. Ya kelihatan sih bagus. Kayak gitu. Dilihat, wow, worth it banget. Nah, menurut aku sih itu yang menjadi kekurangan selama pemakaian ini ya kan. Tapi nggak begitu masalah sih. Cuman keuntungannya cuy ya. Keuntungannya unit ini tenaganya badak sekali. Oh, kalau tenaganya sih ya bener badak ketimbang RF6. Terus untuk staminanya anjir. Kalian aku nggak bisa ngupain dengan kata-kata ya kan. Coba ini kalian sekali cas 80 kilo. Sejauh apa coba? 80 kilo coy, 80 kilo. Kalian sama aja kayak ngisi Honda Beat 20.000. Nah itu sampai habis, sampai nonton gitu loh. Nonton gitu loh. Apa ya? Dorong sampai dorong lagi gitu loh. Ya ini kayak ini. Tapi kalau sama ini dipaksa jalan 100 kilo itu bisa. Kalau aku sih bisa dengan cara pengoperasian santuy ya kan, nggak buru-buru, itu bisa dan enak kayak gitu. Terus kalau kalian itu yang tanya-tanya ini buat boncengan bisa apa enggak? Bisa. Aku itu udah beberapa kali gonceng istriku. Plus aku bawa anakku yang baru lahir cuy. Sekarang udah usia 1 bulan setengah. Itu bisa enak, tenaganya nggak berkurang sama sekali. Kecuali baterai udah tinggal 2 balok ya. Kalau sama udah 2 balok, 2 bar itu tenaganya udah berkurang. Kayak gitu. Jadi overall mantap. Tapi untuk goncengan itu bagian ini nggak kepake ya. Nggak kepake karena kalau aku berboncengan sama istriku, kakinya istriku itu ada di depan sini. Di depan sini, katanya sih lebih enak di depan sini ketimbang di belakang. Kalau di belakang katanya kayak monyet gitu loh ya kan, terlalu bedegrek gitu loh. Apa ya? Kayak terlalu begagah gitu kakinya. Nah, kalau sama di depan enak kayak gitu. Terus untuk apa namanya? Apa sih itu namanya? Fitur-fiturnya alhamdulillah nggak ada yang bermasalah, semuanya masih tergolong normal. Tuh untuk sensor kanan kirinya, sensor rim kanan kiri masih oke. Tuh kelihatan. Nah, tanda seru itu kalau dilepas udah nyala. Itu masih oke. Lampu, indikator lampu. Oh, indikator lampu mana cuy? Oh ini. Nah itu indikator lampu masih jalan. Sein. Tuh. Kanan kiri masih nyala. Tuh, kanan juga. Tuh, bunyi juga masih jalan. Setelah itu klakson enggak, masih normal. Untuk kecepatannya oke, untuk kecepatan 1 kita cek aja. Full kecepatan maksimal 38, 39. Kecepatan 2 berapa ini kalau digeber nih? 49 km. Untuk speed 3 53 km. Tapi for your info, untuk kecepatan 1 ini tuh bisa mencapai di kecepatan 38 km per jam. Kalau sambil dipakai ya, dengan aku yang berat badannya itu kisaran 52 km, 52 kilo, 52 kilogram. Ya, kurang lebih segitu. Kalau untuk kecepatan 2 itu bisa mencapai 43 km per jam. Kalau sama untuk kecepatan 3 sambil dipakai ya, ini kan ngomongin sambil dipakai, itu bisa mencapai 47 km. Jadi antara speed 2 speed 3 itu nggak begitu jauh jaraknya. Maksudnya selisihnya nggak begitu jauh. Jadi antara 43 ke 47.
Tapi cuy, aku jalan 47 km per jam. Oh, kencengnya minta ampun. Kayaknya remnya juga kurang begitu perfect kalau seumpama untuk kecepatan di 47 km. Jadi perlu ada upgrade lah. Kayak gitu. Terus sering-sering ngecek pengereman karena sepeda listrik itu beda sama motor ya. Sepeda listrik itu kalau seumpama digas terus dilepas itu ngelujur, dia nggak ada engine brake-nya, nggak ngerem kayak motor tuh. Kalau sama motor kan kita gas, waktu dipas deng, nah itu ada engine brake-nya lah. Kalau ini tuh nggak, waktu digas, set, dilepas, terunyur, ya terunyur aja tuh, nah kan kayak celeng ya, kayak gitu. Jadi untuk pengereman pasti harus dicek terus. Seperti itu, mirip kayak ini rem belakang, pasti yang sering habis itu rem belakang. Rem belakang sering habis. Kalau rem depan nggak begitu sih. Tapi nggak tahu. Aku sih kalau motoran memang optimalkan itu rem belakang karena lebih aman, ya kan. Kecuali Honda yang pakai CBS, jangan sesekali kalian ngerem dadak pakai rem belakang ya, ketimbang mampus kayak gitu. Jadi kalau seumpama untuk pengecasannya itu biasanya aku ketika dipakai ini kan ada 4 bar tuh ya kan. Nah 4 bar ini ketika waktu digas, tapi gas udah berkurang 2 bar, itu biasanya aku pengecasan sekitar 8-9 jam dan itu merah sampai ke hijau kayak gitu. Tapi berkurang di 2 bar itu kalau sama sambil digas itu bisa mencapai 80 km. Mantap nggak? 80 km kalau seumpama mau dipakai sampai habis bisa mungkin 90 lebih lah kayak gitu. Cuman kasihan kalau aku sih biasanya cuma 80 kilo, setelah itu oke dicas lagian 80 km itu kayak jauh banget sumpah. Dan itu kayak bosen gitu loh. Kasihan juga kalau seumpama nggak langsung dicas kayak gitu. Tuh. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku bahas. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli tapi ragu sama unitnya seperti apa, nah, kalian bisa lihat aja video di sini. Itu emang nge-review tentang sepeda ini, baik buruknya. Mau buruk mau baik itu bodo amat, yang penting mau aku review kayak gitu loh. Jadi buat kalian yang mungkin ada saran, mungkin ada masukan tentang apa namanya unit ini atau after salesnya, bisa kalian tulis di kolom komentar bagi pengalaman kalian dan jangan malu untuk berbagi kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau semua ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, see you on next video.